Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi soal paket 1 dari Ujikom TKJ. Nah, jadi untuk Ujikom TKJ paket 1 ini perintahnya kita membuat konfigurasi VLAN di router Bikotik. Nah, perangkat yang dibutuhkan itu ada RB941, RB260. RB941 itu yang ini, RB260 itu yang ini. Nah, nanti RB941 ini sebagai router. Nah, router ini nanti dia mengirimkan IP dan internetnya itu sumber dari sini, lalu ditransfer, didistribusikan dari Ether 2, lalu diterima oleh Ether 1 di switch RB260. Nah, baru nanti di switch RB260 ini di Ether 2 dia ngasih VLAN 10, di Ether 3 dia ngasih VLAN 20. Nah, jadi nanti hasil akhir dari konfigurasi paket 1 ini nanti selebihnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk itu saya akan coba mengkonfigurasi dari awal. Jadi di samping saya ini ada akses internet, ada router dan RB260 dan ada sebuah laptop. Nah, karena saya tidak bisa mendokumentasikan saya sedang berada di colokan mana atau di port mana, jadi kurang lebih ini gambaran saya sedang ada di konfigurasi mana. Jadi kalau kalian lihat pada topologi ini saya belum terkoneksi kemanapun. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kalian pertama konfigurasi router RB941. Jadi kalian hubungkan komputer kalian atau laptop ke Ether 2 ke Ether 2 ya, ke Ether 2 di router. Dan hubungkan ke Ether, maaf bukan Ether 2 tapi Ether 4. Sorry. Kalian hubungkan komputer kalian ke Ether 4. Hubungkan komputer kalian atau laptop untuk konfigurasi routernya ke Ether 4. Ether 4. Lalu router kalian hubungkan ke internet di Ether 1. Ether 1 kalian hubungkan ke internet. Nah, jadi sekarang saya akan coba untuk menyolokkan. Colokin. Nah, kalau udah dicolokin, pertama pastikan perangkat kalian ini semuanya sudah dalam keadaan reset, alias belum ada konfigurasi yang diatur sebelumnya. Jadi untuk konfigurasinya, pertama kalian buka control panel, kita atur IP-nya, jadi IP default 192.168.88.1, subnet max-nya 255. Oke. Habis itu kalian bisa buka Winbox dan refresh. Nah, ini sudah ada, klik 2 kali, stop connect. Begini. Nah, habis itu untuk konfigurasinya pertama kalian bisa ngasih nama dulu perangkatnya. Jadi misalkan router Faisal. Itu oke. Silang. Nah, pertama katanya kita suruh hubungkan router kita ini dengan internet, tapi dengan statis. Nah, berarti untuk tahu komputer kita ini IP-nya statis, kalian bisa untuk tahu IP statis dari ISP-nya itu berapa, kalian hubungkan dulu ke ISP dengan DHCP client. Itu tambah, arahkan ke Ether 1, apply, oke. Nah, kalau statusnya udah bound berarti udah dapat ya. Nah, ternyata dari ISP ini IP-nya ini 192.168.40 ya. Berarti bisa dihapus, silang. Berarti IP addresses tambah. Untuk IP internet
kita 192, 168, 40. Ini bisa beda ya setiap ISP. Saya 40, 40.15 misalkan. Les 24. Arahkan ke Ether 1. Ether 1 ke internet. So apply. Oke. Nah, lalu kalian ketikkan IP, bikin IP, masuk ke root, kalian tambahkan IP gateway-nya ISP, yaitu 192.168.40.1. So apply. Oke, berhasil. Setelah itu kalian atur DNS-nya supaya kalian bisa ping Facebook, ping Google. Oke, DNS serversnya kalian masukkan Google misalkan 8.8.8.8. Ininya dicentang, allow remote request. So apply. Oke. Lalu langkah terakhir di bagian IP firewall. IP firewall, masuk ke NAT, tambah, lalu pilih yang general, chain-nya kita atur source NAT, out interface-nya Ether 1 ke arah internet. Lalu bagian action kita pilih masquerade, apply. Oke. Silang, kalian ketikkan interface. Nah, Ether 1 ini kan internet. Kalau di sini ada tulisan R, berarti terhubung atau kecolok. Nah, Ether 4 ini juga terhubung atau R. Jadi saya nggak bohong ya. Kalau menurut Topolycan saya 1 internet, 4 ke router. Nah, di Winbox juga mengatakan begitu. Jadi saya nggak bohong. Nah, habis itu kita coba untuk tes internetnya. Kalian klik new terminal. Kita tulis ping Facebook misalkan. Nah, kalau ada tulisan size TTL time seperti ini, berarti kurang lebih konfigurasinya berhasil. Setelah router kita berhasil terhubung dengan internet, berarti sekarang kita tinggal konfigurasikan VLAN-nya. Pertama kalian masuk ke interface. Habis itu kita nyalakan WLAN-nya ini. Ini kan masih X kan. Untuk nyalainnya dicentang supaya nyala wireless-nya. Karena kan nanti di sini kita butuh hotspot. Jadi dicentang aja. Nah, habis itu kita bikin ada 3 VLAN ya. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN WLAN. Nah, jadi untuk bikin VLAN, kalian masuk ke interface, klik plus di sini, kalian pilih VLAN, tambah. Nah, pertama katanya tuh VLAN 10 namanya lab admin. Berarti namanya di sini lab admin. VLAN ID-nya berapa? VLAN ID-nya 10. Tulis 10. Ethernya arahkan ke Ether 2. Itu apply. Itu copy. VLAN berapa lagi yang kita harus buat? Yaitu VLAN 20, yaitu lab jaringan. VLAN ID-nya berapa? VLAN ID-nya 20. Ethernya yaitu ke Ether 3. Ether 2. Walaupun di sini tulisannya Ether 3, itu di sininya itu kita Ether 2. Maksudnya Ether 3 ini nanti kalau udah nyampe di switch. Pas di switch-nya itu keluarin IP-nya itu di Ether 3. Nah, untuk di router ini Ethernya itu Ether 2 gitu. Jadi apply, satu lagi copy. Nah, VLAN yang terakhir yaitu VLAN hotspot. Saya kasih nama sini misalkan hotspot Faisal misalkan. VLAN ID-nya berapa? Nah, di sini nggak dikasih tahu VLAN ID-nya. Katanya VLAN ID-nya ini IP WLAN. Nah, sedangkan IP WLAN-nya ini yaitu 30. Nah, berarti VLAN ID-nya itu 30. Nah, karena dia hotspot, maka kita arahkan ke WLAN, bukan ke Ether gitu. So apply, oke. Nah, jadi ada 3 VLAN, 2 VLAN di Ether 2 dan VLAN 1 di WLAN. Nah, sampai sekarang ini udah cukup ya untuk konfigurasi VLAN. Cuman ada tambahan untuk bagian hotspot, itu kita harus atur di bagian wireless-nya. Itu bisa klik di sini, klik 2 kali. Masuk ke bagian wireless, mode stationnya kita ganti AP bridge. Lalu SSID-nya katanya di sini namanya nama peserta. Jadi bisa kasih nama kayak tadi hotspot Faisal. VLAN mode use take. VLAN ID-nya 30.
apply, oke. Nah, sekarang kita udah berhasil. Sekarang tinggal kita beri IP address di setiap VLAN-nya. Masuk ke IP address, lalu tambah. Nah, pertama kita butuh ke VLAN 10 nih. VLAN 10 katanya IP-nya ini 192.168.10.0/8. Jadi interface-nya kita arahkan ke lab admin. IP-nya 192.168.10.1, jangan 0 karena IP 0 ini IP jaringan. Lalu /28 apply, terus copy, arahkan ke lab jaringan. Lab jaringan IP-nya 20, berarti di sini kita tulis 20. Itu apply, selesai. Satu lagi untuk hotspot, ke arah hotspot Faisal, IP-nya 30, berarti kita atur di sini 30, dan subnet max-nya itu 24. Di sini katanya 24. So apply, oke. Nah, sekarang untuk pemberian IP-nya kita akan berikan secara DHCP agar usernya ini tidak perlu memasukkan IP-nya secara manual. Nah, untuk DHCP kalian bisa masuk ke menu IP, arahkan ke DHCP server, masuk ke DHCP sini, pilih DHCP setup, arahkan ke Ether, bukan ke Ether ya, tapi arahkan ke VLAN 10, itu lab admin. Itu next. Ini tinggal next aja. Next, oke, berhasil. Satu lagi lab jaringan, next. Nah, kenapa saya nggak nambahin ke hotspot ke sini nih? Karena hotspotnya ini nanti DHCP servernya nggak dari sini, tapi DHCP servernya itu dari hotspot. Nah, jadi sekarang kita konfigurasikan hotspotnya. Masuk ke menu IP, pilih hotspot, lalu pilih ke users, server profile, server, ke paling ujung sini, pilih ke hotspot setup, lalu kita pilih interface-nya ke arah hotspot Faisal, klik next. Nah, ini nih, ini DHCP server itu dari sini nih. Next. DNS name-nya kita nama hotspot Faisal misalkan .com. DNS name ini buat nanti kita login atau log off dari hotspotnya. Itu next. Nah, usernya sama passwordnya, ini katanya username-nya katanya namanya tamu dan passwordnya namanya gues. Berarti yang admin ini kita ganti tamu, passwordnya gues. Itu next. Oke. Nah, agar komputernya ini ketika login menggunakan hotspot itu memerlukan autentikasi ketika keluar dari username tadi, alias ketika username tadi log off, kita harus login lagi nih. Nah, itu kita harus hapus namanya sistem cookie, yaitu ada di bagian pertama. Kita lihat dulu nih, ini profilnya hsprof1 ya, yang tadi kita pilih set profil. hsprof1 mana? Oh, ini hsprof1, kita double klik. Nah, masuk ke login, cookie-nya dihilangin. Nah, apply, oke. Gitu. Nah, untuk users, agar user tamu ini bisa digunakan lebih dari satu orang, karena takutnya nanti ketika ada penguji datang itu ternyata pengujinya itu ada 4 orang atau 5 orang. Nah, ternyata 5 orang ini pengen login. Nah, tetapi yang bisa itu kan cuma 1 orang doang yang login pakai akun tamu. Nah, bagaimana caranya akun tamu ini bisa digunakan login lebih dari 1 orang? Atau misalkan tamu ini bisa untuk login 10 orang, 20 orang. Nah, itu caranya kita lihat dulu di sini. Ini nama username ya, users namanya tamu. Servernya al. Bukan. Ini users namanya tamu. Nah, profilnya default. Ingat ya. Tamu profilnya default. Berarti di user profile kita atur di defaultnya. Nah, ini defaultnya. Kita klik 2 kali. Nah, bagian general, shared usernya kita atur bebas. Misalkan satu user ini bisa dipakai 10 orang, atau misalkan 5 orang, atau bahkan 200 orang, itu bisa aja ya. Cuman saya hanya 10 orang saja. Itu apply,
Oke. Nah, sampai sekarang kita sudah berhasil konfigurasi untuk bagian routernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi switchnya. Nah, jadi pertama, komputer kalian atau laptopnya itu kita hubungkan ke Ether 5. Jadi ini bisa saya hapus. Kita hubungkan ke Ether 5. Set. Nah, jadi nanti untuk konfigurasi RB260 ini kita ke arah ke Ether 5 ya. Jadi saya mau pindahkan dulu kabelnya. Nah, keluar sendiri ya. Itu karena kita sudah nggak terhubung dengan routernya tadi. Jadi saya nggak bohong gitu. Nah, itu kita cancel. Nah, untuk konfigurasi switch RB260 itu ada sedikit berbeda di bagian IP-nya. Kita masuk ke IP control panel lagi. Klik kanan, properties. Yang TCP IPv4 dua kali klik. Nah, kalau sebelumnya router RB941 ini 88.1. Nah, kalau switch RB260 ini bukan 88.1 tapi 88.2. Nah, habis itu oke. Nah, baru di sini refresh terdeteksi atau tidak. Biasanya di sini ada terdeteksi ya. Namanya IP address center, di sini terdeteksinya 88.1. Identitinya masih mikrotik tapi boardnya ini RB260 versinya 2.7. Cuman saya sini nggak terdeteksi. Nah, cuman walaupun kalian tadi nanti di sini terdeteksi, kalian klik 2 kali connect, nanti dia konfigurasinya bukan di Winbox tapi di web browser. Karena dia base-nya itu bukan router OS tapi dia SWOS gitu. Jadi kalian masuk di sini saja langsung bisa 192. Nah, 192.168.1. Itu enter. Nah, pastikan juga ini dalam keadaan default alias belum terkonfigurasi. Username ya kasih nama admin, passwordnya kosong, itu enter. Nah, habis itu untuk konfigurasi VLAN-nya di RB260 ini kita masuk ke bagian VLAN. Kita VLAN modenya kita kasih enable, karena kan kalau lihat dulu sebelumnya nanti kan yang dipakai kan Ether 1, 2, 3. Nah, berarti ini port 1, port 2, port 3. Karena ini dipakai, berarti ini di enable semua. Enable. Nah, nanti kan ininya only tagged, ininya untagged, ini untagged. Default VLAN-nya 1, port 2 yang ini VLAN 10. Terus yang ini port 3 VLAN-nya VLAN 20. Betul. Ini tagged karena dia mode terang. Ini untagged karena dia nanti pakai VLAN. Nah, VLAN header-nya kalian klik sini, add if missing untuk mode terang. Nah, yang ini always strip, yang ini always strip. Gitu. Jadi ini add if missing always strip sudah apply. Nah, itu bagian ke sini. Finance. Kita tambahkan append. Kita tambahkan kan ada 2 VLAN yang melalui kabel kan. Itu VLAN 10 dan VLAN 20. Itu VLAN 10 port 1 itu kan mode terang, berarti add if missing. Nah, port 2 kan sebagai VLAN 10, berarti always strip. Nah, selebihnya kan nggak dipakai, berarti not a member. Terus tambahin lagi append. Nah, untuk sekarang VLAN 20. VLAN 20 untuk VLAN 20 ini
Ether satunya ini kan sebagai mode terang, berarti active missing. Nah, untuk Ether 2 kan dia kan bukan VLAN 20, berarti not a member. Nah, port 3 nya kan VLAN 20, berarti dia always read. Port 4 nya not a member, bukan bagian dia, member, not a member. Itu API sudah. Sekarang kita ke bagian sistem. Kita sekarang kasih nama router ya, kita kasih nama switch Faisal. Nah, IP-nya kita ganti, IP routernya ini RB260 jadi statis 10.2 supaya kita tidak perlu statis masuknya, jadi bisa di-accept nanti. Itu API change, kita tunggu. Nah, sambil menunggu ini konfigurasi, kita atur dulu kabelnya. Nah, tadi kan kita kan sekarang posisi kabelnya kan kayak gini ya, karena semua konfigurasinya sudah diatur, berarti sekarang kita tinggal untuk mengkoneksikannya. Berarti yang di router RB941 ini di Ether 2 nya itu dicolokkan ke Ether 1 di switch, colokin ke sini. Nah, baru di sini di Ether 2 kan sebagai VLAN 10 dan di Ether 3 kan sebagai VLAN 30. Sebagai VLAN 30. Berarti sekarang kita tes nih, IP-nya udah dapat belum? Di sini kan tadi kan VLAN 10 di sini. Ini kan VLAN 10, ini VLAN 20. Nah, sekarang coba kalian colok-colokan kabelnya kurang lebih seperti berikut. Yang router RB941 ini Ether 2 colokan ke Ether 1 di RB260 nya ini. Nah, habis itu komputer kalian yang sebelumnya di Ether 4 kalian pindahkan ke sini, ke Ether 2. Coba kalian pindahkan. Sudah kalian pindahkan, IP-nya kita ganti, yang tadinya statis cek ke DHCP 10 of 10. Oke. Tunggu. Nah, kita klik 2 kali details. Nah, ternyata dapat nih IP-nya 10.14. Yang mana 10.14 ini kan VLAN 10. VLAN 10 kan kalau nggak salah dia ini mana? No, Ether 2 VLAN 10, IP-nya 10. Nah, sekarang kita tes ke VLAN 20. Berarti komputer kalian pindahin ke Ether 3. Kalian pindahin Ether 3. Pindahin. Jadi kita lihat dulu. Kita status detail 20 juga berhasil. Dan sekarang untuk konfigurasi SWOS nya tadi, yang tadinya kita harus 88.2, sekarang dengan DHCP kita udah bisa. Tinggal di refresh, tinggal ganti sininya. Tadi kan IP nya kan 10.2 kan, nanti 192.168.10.2 masukkan admin, udah bisa. Nah, berarti kurang lebih kita sudah berhasil mengkonfigurasikan VLAN 1, VLAN 10, 20 di Mikrotik. Sekarang kita tes untuk hotspotnya. Untuk tes hotspotnya, pertama kalian matiin dulu nih
internet kalian, disable aja dulu, disable. Nah, nggak apa-apa disable, karena untuk menguji hotspot ini kita harus mematikan akses internet yang ada di komputer. Kalau udah internetnya mati, baru kita nyalakan wifi-nya. Kita cari hotspot Faisal, kita connect. Kalau kalian lihat sebentar, kalau kalian lihat nanti ini biasanya dia ada ini nih. Nah, open browse redirect. Open browse and connect. Ternyata dia nggak mau. Nah, kalau nggak mau, berarti kita masukkan IP-nya untuk login sama logoff itu pakai DNS. Kalau kalian masih ingat, itu kan DNS name kita kan hotspot Faisal kan, hotspot faisal.com. Nah, kalau udah masuk kayak gini, loginnya tamu, passwordnya US. Nah, berhasil. Kalau kita klik buka CMD, ping Google, nah ini agak lemot ya. Nah, nih berhasil. Jadi kita sudah, alhamdulillah sudah berhasil nih konfigurasi semuanya. Kalau kita cek IP-nya di sini, klik kanan, status. IP-nya ini kalau sesuai dengan yang di router itu 30 dapatnya. Nah, IP-nya juga ada 30. Kalau kita ping dari CMD, ping 192.168.30.1 berhasil. Ini berarti kita ping ke router. Kalau 10.1 tetap ke router, berhasil. Kedua juga berhasil, 10.2 ini ke switch. Nah, kalau 20.1 berhasil, pasti berhasil. Nah, jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan semuanya. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian masih ada yang perlu ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau merasa channel ini tidak bermanfaat, kalian bisa mendislike, ataupun kalau kalian suka atau membantu bisa kalian like, subscribe jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang mikrotik. Terima kasih.